Okay guys, and welcome back to AF Cellular channel. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Oke, di video kali ini kemarin sudah saya hands on benda ini, MiFi dari HiNet. Nah, sekarang akan coba saya review setelah kurang lebih 1 mingguan saya menggunakan MiFi ini ya, pengalaman saya dengan kan dia tuh kemarin sudah saya jelaskan bahwa dia termasuk modem dan power banknya. Di power banknya itu ada baterai sebesar 8000 ampere. Nah, untuk penggunaan baterai sebesar itu untuk menghidupkan daya dari modemnya itu 3 hari ya, saya coba kemarin itu 3 hari dari 100% dari full sampai dengan 25% itu 3 hari itu baru habis hanya untuk menghidupkan modemnya aja. Jadi untuk tethering lah istilahnya itu 3 hari baru habis, karena saya menggunakan ini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore selama 3 hari berturut-turut seperti itu, dari jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 4 selama 3 hari. Baterainya itu baru habis dan tersisa 20%-an, 25%-an. Indikator baterai ada di yang paling bawah dan itu dia sudah tidak bisa nyala seperti itu, di harga 360 ribuan. Di toko oranye atau di toko hijau di TikTok Shop itu harganya sama sih. Untuk varian warnanya selain warna hitam tuh ada warna putih. Tapi kalau warna putih itu ya kalian tahu sendiri lah ya, warna putih itu bagaimana. Mungkin kalau kita bawa di tas atau kita taruh di meja atau tangan kita nggak selalu bersih, kita pegang gini itu otomatis akan tertempel di sini apa namanya kotorannya atau debunya akan tertempel di sini dan meninggalkan bekas di MiFi-nya. Jadi saya pilih yang warna hitam aja kayak gitu. Oke, dan untuk daya jangkauan MiFi-nya ya, sinyal Wi-Fi-nya ini lumayan, sekitar 20 meteran itu masih bisa terkoneksi dengan stabil. Jadi jarak antara MiFi ini dengan device kita itu kurang lebih sekitar 20 meter atau 30 meter itu masih bisa tersambung dengan ini. Lumayan untuk kelas harga segitu, dan dengan yang dia berikan ya, sudah ada baterainya. Tapi ada satu hal yang perlu kalian catat, bahwa MiFi ini tuh kalau terasa hangat atau terasa panas itu wajar, karena setiap jaringan itu berbeda-beda kualitas sinyalnya. Di sini saya memakai Indosat. Indosat itu di sini tuh sinyalnya kayak naik turun naik turun naik turun. Jadi si device-nya ini, modemnya ini pasti akan berusaha untuk mencari sinyal terus. Nah, otomatis ketika sinyal atau jaringan kita di daerah kalian itu kurang stabil, dia akan terus mencari, dan itu jelas akan menguras daya dari baterainya juga.
Ya mirip seperti di HP. Di HP kan juga gitu, kalau jaringan kita naik turun otomatis baterai HP kita kan cepat habisnya, karena untuk mencari koneksi tadi. Sama di sini juga sama, otomatis dia baterainya akan cepat habis dan akan terasa hangat kalau dipegang. Itu wajar aja. Kemudian untuk kompatibilitas, ini kemarin saya coba di 2 HP 1 laptop itu masih stabil ya, tapi ya balik lagi ya, kita kembali lagi ke kualitas jaringan kita, kartu apa, provider apa yang kita gunakan, dan bagaimana kualitas jaringan dari provider itu sendiri. Kalau providernya hanya mampu untuk mengangkat jaringan dari HP, ya mungkin kalau di HP akan terasa kenceng jaringannya, tapi kalau untuk di laptop itu belum tentu, karena laptop kan membutuhkan koneksi yang lumayan daripada HP itu. Jadi tergantung semuanya dari kualitas jaringan kita, provider yang kita gunakan. Oke, kemudian untuk pengecasan dari MiFi ini dari 0 sampai full 100% itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Lumayan lama karena kapasitas baterai dia kan 8000 ampere. Jadi kalau kita menggunakan charger yang standar 1,5 ampere itu mungkin butuh waktu 3 sampai 4 jam. Tapi kalian jangan sampai menggunakan fast charging untuk MiFi ini ya. Kenapa? Karena saya lihat di kabel bawaannya itu kabelnya hanya kabel untuk 1 ampere, nggak sampai yang 2 ampere, 2,5 ampere, bahkan 3 ampere itu nggak sampai. Jadi kita gunakan kabel yang standar aja, charger yang standar aja, 1 ampere sampai 1,5 ampere untuk mengisi daya dari MiFi ini untuk lebih amannya. Kalau menggunakan fast charging bisa masuk memang dayanya, tapi penuhnya itu penuh bohongan. Jadi istilahnya di bagian sini penuh, sini kosong, penuh, kosong, penuh, kosong, penuh, kosong, sampai yang paling atas itu penuh. Tapi masih banyak sel yang keisinya tuh hanya seucrit gitu aja, nggak sampai yang penuh maksimal semua sel terisi gitu, enggak kalau menggunakan fast charging. Jadi ngisinya cepat, habisnya juga cepat. Berbeda dengan kita mengisi dengan daya yang standar, yang standarnya dia 1,5, itu dia akan terisi secara penuh. Jadi untuk penggunaan bisa lebih lama kayak gitu. Overall selama saya pakai semingguan ini cukup worth it untuk harga 360 ribuan. Silahkan kalian kalau mau check out. Ini juga bisa untuk power bank darurat ya. Power bank darurat dia bisa, untuk kabelnya sayangnya tidak disertakan dalam packagingnya. Dia hanya sertakan kabel untuk ngecas si MiFi nya aja. Untuk ngecas HP-nya kita harus bawa sendiri, harus beli sendiri gitu. Oke, lumayan untuk penggunaan, worth it lah di harga segitu. Cukup membantu juga, karena kenapa saya di kantor itu sebenarnya sudah ada wifi. Di kantor itu sudah ada wifi, tapi kenapa saya beli ini, karena wifi di kantor, di ruangan yang saya tempati itu sinyalnya kurang begitu bagus, kadang ada kadang enggak. Jadi untuk penggunaan saya kan pakai 2 HP. Nah kalau 2 HP otomatis kan harus pakai 2 paketan, itu lumayan boncos juga sih tiap bulan. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan ini agar 1 paketan aja untuk
2 HP dan 1 laptop gitu. Ya semua tergantung kepada kebutuhan kita bagaimana. Di sini saya hanya menyampaikan review singkatnya, pengalaman penggunaannya bagaimana gitu. Oke, dan mungkin segitu saja untuk review singkat dari MiFi HiNet tipe berapa ini ya, HiNet MF932. Segitu saja review singkatnya. Harga 360 ribuan untuk kualitas sinyal WiFi nya untuk jarak 20-30 meter itu masih bagus. Untuk kualitas jaringan internetnya itu tergantung dari provider yang kalian pakai. Kalau bisa sih cari aja provider yang kualitas di daerah kalian bagus, dan untuk paketannya harganya murah tapi dapat kuota yang banyak, misalkan Tri. Kalau Smartfren saya kurang yakin ya, karena kemarin saya coba Smartfren di sini tuh dia nggak terkonek gitu. Mungkin band dari jaringannya tuh nggak sesuai dengan band dari si MiFi ini. Kemudian tetap ini jaringannya hanya 4G ya guys ya, jaringannya 4G, jadi jangan kalian isi paketan 5G di sini, nggak bisa. Tetap jaringannya yang 4G aja. Begitu. Untuk pengecasan butuh waktu 3-4 jam ya, worth it lah di harga segitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan video ini mungkin tayang sudah di waktu bulan Ramadan, jadi mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semuanya. Semangat puasanya, semoga semuanya tetap sehat-sehat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh berkah, kembali fitri, sehat, dan tetap semangat semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di share ke teman, ke keluarga, saudara, jika ada yang membutuhkan informasi tentang device seperti ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye.